Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua ya? Masuk semua. Hari ini ada yang merasa kurang enak badan? Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa dipimpin Naila, ketua kelas. Yuk, berdoanya ya, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Pada pelajaran hari ini pelajaran apa? KKA. Panjangannya apa? Logik dan kecerdasan. Masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang apa? Berpikir komputasional. Ada yang tahu berpikir komputasional? Coba Jian. Berpikir komputasional apa? Berpikir menyelesaikan masalah seperti komputer, betul. Beri tepuk tangan untuk Jihan. Kalian harus ingat ya, karena ini pelajaran baru pada semester 1 ini. Jadi angkatan kalian ada KKA. Pak Erik mau tanya, di sini ada yang suka buka YouTube? Suka. Biasanya kan di beranda kan ada saran video ya? Ya, biasanya video yang disarankan. Hari ini bawa apa semua ya? Pak Erik mau lihat di berandanya Latifah, banyakkan video apa di TikToknya Latifah? Video berita. Berita apa? Berita Tentang apa? Demo Pati. Demo Pati juga bisa. Ada yang jadi pasti temanya sesuai yang kalian buka. Contohnya kalau kalian buka video tentang perfilman, nanti munculnya saran-saran film. Kalau TikTok itu bisa mengetahui apa yang kalian sukai. Pada hari ini kita akan belajar tentang dasar kecerdasan artifisial. Sudah tidak asing ya kecerdasan artifisial. Siapa di sini yang sering buka chat GPT? Abdul. Abdul. Kalau mengerjakan ada, kalau kesulitan buka chat GPT? Pasti ada ya, karena itu mempermudah kalian menyelesaikan tugas. Itu contoh kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial yang meliputi definisi, karakter, dan cara kerjanya. Ya, berdasarkan KBBI, kecerdasan artifisial yaitu program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Kalian bisa catat yang bagian ini, kecerdasan artifisial sampai sini ya. Kecerdasan artifisial atau disingkat KA itu memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu apa? Baca bersama-sama, yaitu KA belajar dari data. Kedua apa? KA mampu. Tiga, KA bekerja berdasarkan algoritma model prediktif. Terakhir, KA mampu mengenali pola membuat keputusan secara. Kita akan belajar satu persatu. Pasti kalian tidak asing aplikasi yang digunakan seperti pelajaran sebelumnya. Selanjutnya yang pertama yaitu KA belajar dari data. Kalian pasti sering buka
YouTube. YouTube biasanya untuk membuka apa? Pelajaran. Terus selanjutnya apa? Kartun. Bisa kartun. Ada lain selain kartun? Yang kalian sering buka apa itu? Game atau kartun biasanya anime ya? Ya. Ya. Atau apa biasanya? Velocity. Yang terakhir ini pasti kalian pada saat pelajaran bahasa Inggris sering buka ya pada saat PR di rumah. Apa? Google Translate. ya. Biasanya yang kalian Google Translate dari bahasa apa ke bahasa apa? Kalau Indonesia ke Inggris ya pernah? Pernah, sama saja. Di sini ada yang belum pernah buka Google Translate? Di Google Translate itu sebenarnya juga ada banyak bahasa Spanyol, Cina juga ada. Jadi Indonesia ke Cina juga ada. Bahkan ada bahasa Jawa ke Indonesia juga ada. Jadi kalian kalau pergi ke luar negeri nggak usah pusing, tinggal ketik apa yang kalian inginkan dikatakan. Nanti kalian tinggal baca. Coba dibuka HP kalian, Google Translate seperti apa? Dilihat Google Translate seperti apa? Seperti apa? Ya, tuh. Google Translate kayak gini ya. Gelap ya? Sebentar Pak Arif. Ya ini ada lah. Tinggal di website, tinggal Google Translate. Coba Pak Arif mau sudah dibuka semua? Sudah. Coba kalau bahasa Indonesianya jaraknya berapa kilo di situ? 1,4 kilo ya sudah. Sudah tahu semua ya. Jadi kalau kalian mau cari tempat itu bisa lewat situ. Ada yang belum bisa? Kamu sudah bisa belum? Sudah. Gak paham Pak. Tinggal foto, klik lokasi Anda. Aktifkan yang mana? Aja. Berarti jarak kamu SD sini sama SD sini sampai ini berapa kilo? 1,4 kilo. Nanti kita akan belajar bersama-sama seperti itu. Kalau Google Assistant, coba diklik tengah itu Google Assistant, ada suaranya kayak kemarin. Coba bareng-bareng. Ya, bulat-bulat tengah itu. Jangan bahasa Inggris, jangan bahasa. Permintaanmu apa? Mari kita meminta apa? Bareng-bareng. Cara membuat donat. Asisten Pak. Coba bareng-bareng. Ya. Bisa. Coba kamu. Mau gini. Ya pakai suara aja. Pak saya gini ya Pak. Bisa. Cuaca, Shopee, kemudian tunjukkan aplikasi cuacanya seperti suhu sekarang berapa? Ya. 32 derajat 32 atau 27? Berapa Putri? 27. 27. Naila berapa di HP-nya? 27. 27. Ada yang sudah? Belum sudah. Berapa? 27 berarti ya? Iya Pak. 25, 26. Jadi suhu Saya 32. 32 panas. Nanti. Berapa? 35. Ya. Aplikasi Shopee Jian. Punya Shopee? Pak Tifam, ada aplikasi Shopee. Shopee aja Naila. Ada? Ya itu buat belanja. Ya. Jadi mau beli apa nanti kalau nabung dulu. Suatu saat kalau punya uang baru masukin keranjang baru beli beberapa hari lagi atau beberapa bulan.
Terakhir, ini pasti banyak yang pakai ya. Ayo dibaca bersama-sama. Tidak hanya melihat data, tetapi juga menemukan pola dari pola-pola ini. Aplikasinya banyak, terus saja. Pertama apa? Facebook, Instagram, apa lagi? TikTok, apa? TikTok selain TikTok apa? YouTube juga bisa termasuknya. Jadi kalian itu bisa digunakan Instagram biasanya buat apa? Buat lihat foto dan video, sama seperti kalau TikTok sekarang bisa buat belanja atau tidak? Bisa. Jadi aplikasi tersebut termasuk mengenali pola yang sering kalian tonton, gitu ya. Thank you. Itu. Pak Eri mau tanya tadi dari itu, Naila coba. Fungsi Google Map apa, Naila? Untuk mencari arah suatu tempat apabila kita tidak tahu jalan menuju ke sana. Ya, jadi fungsi Google Map kalau kalian nyasar bisa itu. Bisa seumpama kalian suatu saat kalian bisa umroh atau haji nyasar, tapi kalian tahu hotelnya di sana juga bisa, tidak hanya di Indonesia. Jadi seluruh dunia itu bisa pakai Google Map. Contohnya kalau apa ini mau tanya, sosial media selain Facebook sama Instagram apa? TikTok juga bisa. TikTok juga termasuk bisa. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan Jian? Pertanyaannya? Ada pertanyaan atau enggak? Enggak ada. Enggak ada, enggak apa-apa. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada ya. Jadi kita akan belajar selanjutnya yaitu berkelompok 3 orang ya. Satu kelompok gitu ya. Nanti kalian akan belajar kelompok, akan mendapatkan soal lembar kerja ke kelompok. Boleh berkelompok sekarang? Nama kelompoknya ditulis nama lengkap. Kelasnya kelas 6 ya. Bangunan difotokan gampang nggak sih? Sini. Tidak ya, aman ya. Kelompok 3 ada kesulitan? Ya, aman.
Ditulisnya lengkap. Kalau suhu ya derajat Celcius. Tuh saya kan dari biro 26 enggak suhu deh. Bentar. Aku dari 26. Aku tidak lebih. 27. 27. Aku 36 aja. Terus 27. Mana sih masalah? Kan tidak ada sesuatu yang saya katakan. Kan ya. Tidak, Pak. Sudah. Ya udah. Siapa itu? Kelain sih. Sudah selesai tuh belum? Belum ini loh, Pak. Masih banyak kok. Ini bisa kan? Kita lagi. Kira berarti SMP. Ayo ini baru kalau sudah. Ini harus. Nggak bisa. Gimana, Pak? Google Map buka. Bukan, Mas. Google Map Google Map. Nah ini berapa kilo? Impres ya, Pak, namanya. SMP 1 kok. Enggak, ini. Ini berapa? Cerah, suhunya berapa? Cerah gitu. Ya sama, suhu kan naik turun. Suhunya berapa? 27 kan? 25 boleh. Cerah naik. Apa tadi? Mas buka. Buka ya. Ini buka. Buka apa? Enggak sudah. Tidak, nanti perwakilan satu orang untuk menyampaikan jawaban. Arti dari building, ground, dan yard. Kelompok 2 menjawab yang chair, flag, dan misunderstand. Kelompok 3 menjawab itu forget ya, itu lupa. Forget itu blind ya, forget. 3. Silakan Jian. Building artinya apa? Artinya bangunan. Ya. Ground artinya tanah. Yard artinya halaman. Tuh, beri tepuk tangan untuk temannya. Beri tepuk tangan. Dilanjutkan kelompok 2. Silakan. Yard artinya Kursi. bersih, yard bersih. Yard yang yard. Yard juga ya, yang chair berarti kursi. Selanjutnya apa? Flag artinya bendera. Nah, misunderstand artinya salah paham, betul. Beri tepuk tangan untuk temannya. Ayo kelompok 3 juga. Menghargai temannya. 3. Roget artinya apa? Blind artinya buta. Beri tepuk tangan untuk temannya. Sip. Silakan. Selanjutnya kelompok 1 menjawab nomor 2. Berapa jarak UPTSD Negeri 93 ke SMPN 1 Jatirogo menggunakan Google Maps? Jarak dari UPTSD Negeri Sugiati 3 ke SMPN 1 Jatirogo adalah 2,2 km. Betul, 2,2 km. Kelompok 2 berapa? 2,2. Kelompok 3 berapa? 2,2. Beri tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya kelompok 2 menjawab nomor 3. Silakan berdiri soalnya dibaca. Berapa suhu hari ini Berapa? Ya, 27 derajat Celcius. Jawabannya betul semua ya? Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo kelompok 3. Selanjutnya pertanyaan terakhir, silakan dijawab kelompok 3. Dibaca soalnya. Kan 3 aplikasi sosial
sosial media yang biasa kalian gunakan sehari-hari? YouTube, TikTok, dan WhatsApp. Betul. Beri tepuk tangan. Selanjutnya tetap di kelompoknya nggak apa-apa, mengerjakan soal lembar evaluasi. Individu ya ini ya. Iya. Di situ di mejanya nggak apa-apa. Kembali saja. Bisa kembali ke tempat duduknya ya. Ayo dikerjakan. Soal pertama, apa itu kecerdasan artifisial? Soal kedua, aplikasi kecerdasan artifisial tadi apa saja? Tanyakan. Tiga, apa manfaat Google Maps dalam kehidupan sehari? Sampai mau.
kecerdasan artifisial itu apa? Rom komputer yang meniru kecerdasan manusia. Seperti apa? Ambil keputusan apa? Dan coba Pak Eri mau lihat. Coba Putri, kesimpulan menurut kamu bagaimana kecerdasan artifisial? Bisa berdiri? Menurut kamu bagaimana? Kecerdasan artifisial sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti Google Maps, Google Translate, dan AI. Ya betul ya, banyak manfaatnya ya. Aplikasi apa tadi yang kita pelajari hari ini? Google Maps, Google apa? Translate. Terus aplikasi apa? YouTube, Google Assistant, WhatsApp, terus banyak lagi. Jadi nanti itu dipelajari minggu depan kita akan bertemu pembelajaran selanjutnya. Jadi itu tugas ya, tugas kalian mempelajari itu minggu depan kita bahas kembali. Ada pertanyaan hari ini? Tidak ada ya. Maka dari itu kita berterima kasih pada diri kalian karena diri kita sendiri hari ini sudah belajar dengan baik. Tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Ayo permainan Simon Says, coba. Sudah, ayo berdiri dulu. Pemenangnya siapa? Biasanya Cici kan? Mari. Simon berkata duduk. Simon berkata berdiri. Simon berkata duduk. Berdiri. Simon berkata angkat pensil kalian. Angkat pensil kalian. Pensil. Ya sudah. Turunkan. Enggak, kamu nyuruh. Turunkan. Simon berkata turunkan pensil kalian. Pegang pundak teman kalian. Gugur. Kan nggak ada Simon sih. Gugur. 3 orang. Ini loh Pak. Ya, 1 dia sama. Simon berkata pegang pundak teman kalian. Simon berkata lepaskan. Simon berkata tutup mata kalian. Simon berkata buka. Simon berkata tutup. Buka. Simon berkata buka mata kalian. Simon berkata pegang kuping teman kalian. Simon berkata lepaskan. Simon berkata pegang sepatu kalian. Lepaskan. Pegang. Lepaskan. Simon berkata pegang. Lepaskan. Simon berkata lepaskan. Pegang. Sudah. Jadi pemenangnya hampir separuh dari kelas kalian. Jadi tepuk tangan kalian semua. Sudah berapa? Jadi hari ini pembelajarannya sangat menarik. Untuk melihat mengakhiri pembelajaran mari kita berdoa. Dipimpin ketua kelas. Silakan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai.